Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat sekalipun tetap belajar jarak jauh saat ini, dan tetap berusaha untuk mewujudkan harapan dan cita-citamu. Kita masuk ke bab 9 ya, mengenai gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Tapi awalnya kita bahas dulu tentang gelombang bunyi. Kita lihat bagaimana soal bunyinya. Gelombang bunyi tergolong gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat. Jadi ingat, bunyi hanya bisa merambat apabila ada mediumnya. Dan dipastikan bahwa zat padat, cair, dan gas bisa merambatkan gelombang bunyi. Padat, cair, dan gas bisa merambatkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tergolong gelombang longitudinal karena gelombangnya searah dengan arah rambat. Kita lihat bagaimana klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Terdiri dari infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Kemudian yang kedua, audiosonik, itu bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Jadi kita berada pada kelompok audiosonik ya. Kemudian yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sementara kalau manusia mendengar bunyi dengan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz, itu akan membuat kerusakan pada telinga ya. Terus, bagaimana bunyi sehingga bisa didengar oleh manusia? Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Yang kedua, harus ada medium untuk merambatkan bunyi. Yang ketiga, harus tergolong ke bunyi audiosonik. Dan biasanya bunyi ini ada karena sumber bunyi itu harus ada getarannya, harus ada getaran. Dan kalau dia pada infrasonik atau ultrasonik, maka manusia nggak akan bisa mendengarnya. Oke, kita lihat gejala-gejala gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang. Refleksi bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung atau kerdam karena bunyi pantul dan bunyi asli datang bersamaan. Jadi contoh dari pemantulan ini adalah gaung atau kerdam ya. Kemudian yang kedua, refraksi atau pembiasan. Pada pembiasan bunyi berlaku hukum pembiasan gelombang. Refraksi gelombang menyebabkan petir malam hari terdengar lebih keras daripada petir siang hari. Nah, mungkin juga sering kita merasa begitu ya, pada malam hari suara kita terdengar lebih jelas dibandingkan pada siang hari. Nah, kira-kira apa sih penyebab sehingga bunyi itu terdengar lebih jelas pada malam hari dibandingkan pada siang hari? Ini nanti dalam tugasmu ya. Kemudian yang ketiga, difraksi atau pelenturan. Bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang besar. Kemudian yang keempat, interferensi atau perpaduan. Interferensi dua gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi dia kalau dia bunyi yang koheren, dia akan ada bunyi kuat, bunyi lemah, begitu kira-kira. Kemudian ada efek Doppler. Apakah itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Nah, maksudnya di sini kita harus tinjau bagaimana sumber bunyi itu apakah mendekati pengamat atau menjauhi. Nah, ketika mendekati pengamat, jelas bahwa frekuensi yang kita dengar akan semakin kuat, sementara ketika pengamat menjauhi sumber, maka frekuensi bunyi yang kita dengar akan melemah atau makin berkurang ya. Kita lihat di sini efek Doppler itu bisa dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Ps kali Fs. Keterangan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dipancarkan atau frekuensi sumber, V kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar yang bergerak. Kadang tidak mesti bergerak, kadang pendengarnya diam gitu ya. Kemudian Vs kecepatan sumber bunyi
Yang bergerak itu pun kadang diam. Ingat ya, V kecepatan di sini ada kalanya diam dan ada kalanya bergerak. Nanti bergantung ke soalnya. VS itu di sini ada ketentuan tanda karena dia kan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Nah, kapan dipakai positif, kapan dipakai negatif? Nah, kita lihat di sini Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Kecepatan sumber bernilai positif jika sumber tersebut menjauhi pendengar. Sementara kecepatan sumber bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Kecepatan pendengar positif jika pendengar mendekati sumber bunyi dan kecepatan pendengar negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Ingat ya, Vs itu positif kalau menjauhi, sementara kalau Vp kalau dia menjauhi itu jadi negatif. Kebalikan dia ya untuk sumber dengan pendengar. Nah, agar lebih mudah dalam mengingat tanda, perhatikan ilustrasi ini. Misalnya ini sumber bunyi. Ini pendengar. Kalau pendengar ini mendekati, nah ya, arah tanda panah kan mendekati, maka kecepatan pendengar itu positif. Tapi kalau sumber bunyi itu mendekati pendengar, kecepatan sumber yang negatif. Kalau pendengar menjauhi sumber, maka negatif. Sumber bunyi menjauhi ini ya, arah tanda panah ini ya, maka akan positif. Oke, kita lihat contoh. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Perhatikan di sini. Yang harus kita ketahui dulu apa sumber dan apa pendengar. Oke, kita lihat di sini yang menjadi sumber adalah kereta api karena dia yang membunyikan fluid. Bagaimana sumber itu bergerak apa diam? Bergerak. Kecepatannya berapa? 72 km per jam. Maka di sini diketahui Vs sama dengan 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon. Sumber mendekati pendengar. Karena kan pendengarnya berada di stasiun. Nah, sementara kan kereta api menuju ke stasiun, makanya di sini negatif ya. Vp 0, kecepatan pendengar 0. Kenapa? Pendengarnya diam. Berada di stasiun, dia diam ya. Kemudian Fs-nya, frekuensi sumbernya 940 Hz. Ini tadi ya, fluid berfrekuensi. Fluid inilah yang menghasilkan bunyi. Frekuensinya 940 Hz. Dan V, kecepatan udara, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah Fp ya. Oke, kita lihat di sini Fp sama dengan V per V kurang Vs kali Fs. Kenapa di sini nggak kita buat lagi tambah atau kurang Vp? Ingat, Vp-nya kan 0. Jadi nggak mesti kita harus tuliskan lagi V plus minus Vp ya. Oke. Kita isikan nilai V-nya tadi 340 per 340 kurang 20 kali 940. Nah, hasilnya semua ini menjadi 998,75 Hz. Jadi, 940 Hz yang dibunyikan oleh sumber karena mendekati pengamat, maka bertambah menjadi 998,75 Hz ya. Oke, ada tambahan di sini, pelayangan bunyi itu ada juga namanya pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi itu merupakan selisih antara frekuensi gelombang bunyi pertama dengan frekuensi gelombang bunyi kedua. Ada tanda mutlak di sini bahwa pelayangan bunyi itu selalu bernilai positif. Kemudian efek Doppler juga bisa kita buat menjadi persamaan Fp per V plus minus Vp sama dengan Fs per V plus minus Vs ya. Mungkin nanti salah satu ditanya Fs-nya berapa atau Fp-nya berapa. Boleh juga kita gunakan persamaan ini. Oke, keterangan juga sudah ada di sini ya. Ini tadi ketentuan-ketentuan tanda juga. Nah, demikian materi kita hari ini tentang gelombang bunyi. Pertemuan berikutnya kita masih tetap membahas tentang gelombang bunyi. Di sini ada 3 soal sebagai latihan. Nomor 1 ini jelaskan kenapa petir pada malam hari lebih keras
terdengar dibandingkan pada siang hari. Nah, ini nomor 2 dan 3 ini berhubungan dengan efek Doppler ya. Jangan berhenti berlatih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika melaksanakan kegiatan di luar rumah, jaga jarak, cuci tangan setelah melaksanakan kegiatan, dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.